Buku Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. Sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Bapak Hashim Asyari. Daftar isi Bab 1 Persiapan Pemungutan Suara. Pengumuman hari dan tanggal pemungutan. KPPS mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara, serta nama TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya paling lambat 55 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Pengumuman dapat dilakukan dengan cara menggunakan pengeras suara di tempat-tempat ibadah, menempel di papan pengumuman, dan atau bentuk pengumuman lain yang lazim digunakan di desa atau kelurahan setempat. KPPS menyampaikan formulir model C, pemberitahuan PU kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya untuk memberikan suara. Selanjutnya KPPS mendokumentasikan penyampaian C, pemberitahuan PU tersebut berupa ingati, foto, atau video yang disimpan sebagai paling lambat tanggal 11 Februari. Dalam hal pemilih dan keluarga pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, KPPS menyampaikan foto dokumen elektronik formulir model CPM beritahuan KPO. Apabila pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, Ketua KPPS atau anggota KPPS dapat menyampaikan formulir model C, pemberitahuan KPO kepada keluarga. Apabila sampai dengan tanggal 11 Februari tahun 2024 pemilih di PT belum menerima formulir model C, pemberitahuan KPO, maka pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir model C, pemberitahuan KPO kepada Ketua KPPS paling lambat tanggal 13 Februari tahun 2024 dengan menunjukkan KTPL. Suamiku sudah meninggal 3 bulan yang lalu. Apabila KPPS menemukan pemilih yang telah meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih, tidak dikenal atau tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan dan KPPS tidak memiliki kontak personal yang bersangkutan, KPPS menandai mencatat keterangan tersebut dan melaporkan rekapitulasi distribusi formulir model C pemberitahuan kepada PPS. Apabila terdapat formulir model C, pemberitahuan PU yang tidak dapat diserahkan kepada pemilih, Ketua KPPS mengembalikan formulir model C, pemberitahuan KPU kepada PPS dengan menggunakan formulir model B, pengembalian C pemberitahuan PU. Dena tempat pemungutan suara. Dalam pendirian TPS, KPPS memerhatikan kemudahan akses bagi kelompok disabilitas, pengguna kursi roda, dan lanjut usia dalam menggunakan hak pilihnya. Memerhatikan kerahasiaan pemilih terjaga. Luas TPS harus memadai untuk pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS panjang 10 meter kali lebar 8 meter atau disesuaikan dengan kondisi setempat tanpa merusak tempat, sambungan listrik, dan lampu penerangan yang cukup. Dilarang mendirikan TPS di dalam ruangan tempat ibadah. TPS di ruang terbuka, pastikan terlindung dari sinar matahari dan hujan. Penyiapan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya. KPPS menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta dukungan perlengkapan lainnya dari PPS paling lambat tanggal 13 Februari tahun 2024. Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dan dukungan perlengkapan lainnya di luar kotak suara terdiri dari bilik suara, tanda pengenal, lom prekat, ballpoint spidol, stiker nomor kotak suara tercetak di kotak suara, label kotak suara tertempel di kotak suara, daftar pasangan calon. Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dan dukungan perlengkapan lainnya di dalam kotak suara terdiri dari surat suara, tinta, segel, alat untuk mencoblos pilihan, alat bantu tunanetra, kantong plastik, sampel kertas, kotak suara, karet pengikat surat suara, segel plastik pengganti gembok. Bab 2 Pelaksanaan Penghitungan Suara. Persiapan rapat pemungutan suara. Pada hari itu, pemungutan suara, KPPS datang ke TPS lebih awal sebelum pemungutan suara dimulai. KPPS memeriksa TPS, peralatan, dan perlengkapan lainnya. KPPS menempatkan kotak suara yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis pemilu beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS. KPPS memasang DPT, DPTB, daftar pasangan calon, daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPR di provinsi, dan DPR di kabupaten kota pada papan. KPPS mempersilakan dan mengatur saksi dan atau pengawas TPS yang sudah hadir untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Ketua KPPS menerima surat mandat saksi. KPPS memberikan salinan DPT dan salinan DPTB kepada saksi dan pengawas TPS.
Pelaksanaan rapat pemungutan suara. Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 7 waktu setempat. Ketua KPPS memimpin pelaksanaan sumpah atau janji seluruh anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS. Apabila belum ada saksi, pengawas TPS, atau pemilih yang hadir, maka pemungutan suara ditunda selama 30 menit sampai saksi, pengawas TPS, atau pemilih hadir. Apabila hingga pukul 7.30 menit waktu setempat, saksi, pengawas TPS, atau pemilih belum hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS membuka kotak suara dan memeriksa perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta mengeluarkan dan menghitung surat suara. Ketua KPPS memperlihatkan kotak suara yang sudah kosong kepada pemilih, saksi, dan pengawas TPS, serta menggembok kembali kotak suara tersebut. KPPS mempersilakan pemilih yang sudah datang untuk mendaftar ke anggota KPPS, dan KPPS mendahulukan pemilih yang lansia, disabilitas serta ibu hamil dan ibu membawa anak dalam antrian pemilih. Ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih, saksi, dan pengawas TPS mengenai tata cara pemberian suara. Ketua KPPS memanggil pemilih dan memberikan surat suara yang telah ditandatangani Ketua KPPS. KPPS menerima model C pemberitahuan PU, kemudian memeriksa jari tangan pemilih, selanjutnya meminta pemilih untuk memperlihatkan KTP-A dan menandatangani formulir model C. Daftar hadir PU. Pemilih menerima surat suara sesuai dengan hak pilihnya dan memeriksa kondisi surat suara. Apabila surat suara yang diterima rusak, dapat diberikan surat suara pengganti hanya satu kali. Bagi pemilih penyandang disabilitas dan lanjut usia yang membutuhkan pendamping, harus mengisi formulir model C. Pendamping KPU dilakukan oleh yang bersangkutan atau pendampingnya atau anggota KPPS. Pemilih mencoblos surat suara pada bilik suara. Pemilih dilarang membawa HP atau kamera. Pemilih melipat kembali masing-masing surat suara yang telah dicoblos. Pemilih memasukkan surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara, dipandu oleh anggota KPPS dengan ketentuan. Surat suara berwarna abu-abu untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Surat suara berwarna kuning untuk pemilu anggota DPR. Surat suara berwarna merah untuk pemilu anggota DPD. Surat suara berwarna biru untuk pemilu anggota DPRD Provinsi. Surat suara berwarna hijau untuk pemilu anggota DPRD KOP. Selanjutnya pemilih mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum keluar TPS dipandu oleh anggota KPPS. Dalam hal pada wilayah kerja KPPS, terdapat pemilih yang tidak dapat memberikan suaranya di TPS karena menjalani sakit di rumah, tahanan sementara, rawat inap di rumah sakit, atau puskesmas. Ketua KPPS membagi tugas kepada anggota KPPS untuk bertugas mendatangi pemilih agar dapat menggunakan hak pilih. Pada pukul 11 waktu setempat, Ketua KPPS mempersilakan pemilih DPTB untuk memberikan suara di TPS dan menandatangi formulir model C. DAFTRHADR DPTB KPU. Pada pukul 12 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemilih DPK diberikan kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan didaftarkan pada formulir model C. DAFTRHADR DPK KPU. Apabila surat suara di TPS telah habis, pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat. Persiapan penghitungan suara. Di video berikutnya, ya guys.